kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Selasa tanggal 19 September 2023, saya mengajak kita sekalian merenungkan Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin Anda atau saudara mengenal seseorang yang bernama Dr. Birute Galdikas. Dia adalah seorang ahli primata. Dia seorang ahli konservasi alam. Dia seorang etnolog dan penulis beberapa buku. Sumbangannya untuk Indonesia sangat besar, terutama dalam penyelamatan orang utan di Kalimantan. Profesor Galdikas yang berkebangsaan Kanada ini sangat mencintai Indonesia. Ia rela meninggalkan negaranya bertahun-tahun lamanya, tinggal di Kalimantan karena cintanya itu. Dia mempunyai belas kasih yang luar biasa terhadap orang utan, sehingga dia mengabdikan hidupnya sekitar 40 tahun untuk meneliti, untuk merawat, untuk melindungi orang utan Kalimantan. Bahkan dia juga menikah dengan orang Dayak, orang Kalimantan asli. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, belas kasih itu menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu secara luar biasa atau melakukan luar biasa. Sebagaimana dicontohkan oleh Galdikas. Itu pula yang dicontohkan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta di dalam seluruh karya kasih, karya pelayanannya kepada orang-orang kecil, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang katakanlah itu dipinggirkan oleh sesamanya. Sehingga Bunda Teresa menyampaikan, katakanlah itu satu kalimat yang sangat bermuatan luar biasa. Lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Sebab tidak semua dari kita itu dapat melakukan hal-hal besar. Tapi kita semua dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar.
Tentu saja kata-kata Bunda Teresa ini sangat cocok, relevan sepanjang zaman. Itu nasihat yang katakanlah menembus batas ruang dan waktu. Itu juga yang dihidupi oleh Dr. Galdikas tadi, seorang berkebangsaan Kanada, tapi punya belas kasih luar biasa kepada orang utan Kalimantan. Belas kasih, saudari-saudara, memampukan Galdikas, memampukan Bunda Teresa untuk memberi diri secara total kepada pelayanan. Belas kasih juga yang menggerakkan Yesus yang kita dengar dalam Injil hari ini untuk membangkitkan anak muda di Nain. Yesus tersentuh melihat ibu pemuda itu yang menangis meratapi kematian putra satu-satunya, sandaran hidupnya pada masa tua. Mungkin saudari-saudara, Yesus melihat jauh ke depan. Siapa yang akan memeliharanya kalau anaknya sudah meninggal? Maka digerakkan oleh belas kasih si ibu dan anaknya. Belas kasih, kemudian Yesus membangkitkan si pemuda. Sungguh, tindakan Yesus menggembirakan si ibu dan anaknya. Saudari-saudara, kalau boleh saya katakan ini semacam the power of belas kasih, the power of love, the power of cinta kasih. Manakala orang memiliki belas kasihan, maka hal-hal luar biasa bisa dia lakukan. Dengan tulus, dengan total, dengan pemberian diri yang luar biasa. Pertanyaannya saudara-saudari, justru untuk menjadi bahan permenungan kita. Apakah kita juga mempunyai belas kasih? Atau apakah kita juga mudah tergerak untuk berbelas kasih? Apakah belas kasih yang kita punyai juga menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu? Misalnya, ketika kita tergerak untuk menolong orang yang susah, ketika kita tergerak untuk menolong anak yang tidak berpendidikan supaya bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik, setinggi mungkin. Ketika kita mempunyai hati untuk menolong anak-anak yang stunting, yang menjadi keprihatinan nasional kita saat ini. Ketika kita punya hati untuk menolong orang-orang di pelosok yang kesulitan rumah ibadah, yang kesulitan dengan infrastruktur jalan, jembatan, yang hingga saat ini kesulitan untuk menikmati penerangan listrik. Saudari-saudara, tema belas kasih atau tergerak oleh belas kasih menjadi tema yang layak dan pantas kita renungkan untuk membantu kita berjalan lebih baik, untuk membantu kita melihat dunia, melihat orang-orang di sekitar kita dengan rasa belas kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh diteguhkan oleh firman-Mu yang luar biasa agar kami senantiasa memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang mudah tergerak untuk menolong, hati yang penuh dengan belas rasa. Curahkan rahmat-Mu agar kami dapat belajar memiliki hati yang peka, tergerak untuk berbelas kasih kepada sesama di lingkungan sekitar kami, seperti hati-Mu sendiri. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.